Datangnya dari Mardolis bin Rusli dari Aceh, subhanallah ya, dari Aceh nih. Pertanyaannya adalah, Ustadz, saya ingin menanyakan tentang siwak. Bagaimana penggunaannya bagi kami yang masih awam ini, katanya Ustadz, cara untuk menggunakan siwak. Kapan harus digunakannya, pada saat bagaimana, katanya Ustadz. Dan kalau bisa ijazahkan kami ya Habib dalam menggunakan siwak, dan begitu juga doa kan agar kami bisa istiqomah terus menggunakannya, katanya Habib. Masya Allah, Alhamdulillah. Siwak merupakan salah satu sunnah Nabi yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu' wa fi riwayah inda kulli shalah. Kalau aku enggak takut memberatkan umatku, aku wajibkan dia bersiwak setiap wudu dan setiap salat. Nabi ingin kita bersiwak karena Nabi takut kita berdosa jika tidak bersiwak. Nabi jadikan siwak ini sunnah ketika wudu, sunnah ketika salat, dan ketika baca Quran, dan banyak nanti pembahasan. As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lil rabbi wa majlatun lil basar. Masyaallah. Rawahu Bukhari dan juga akhrajahu Ahmad wa Nasa'i. Siwak adalah mengundang ridhonya Allah. Masya Allah. Cukup satu hadis ini untuk kita istiqamah bersiwak. Siwak mengundang ridhonya Allah. Siwak membersihkan mulut kita dari kotoran. Siwak membuat mata kita semakin cerah. Masya Allah. Rak'atani bisiwak khairun min 70 rak'ah bighairi siwak. Masya Allah. Akhrajahu Abu Naim bisanadin hasan wa Daruqutni. 2 rakaat dengan siwak khairun, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Masya Allah. Fadlu salat bisiwak ala salati bighairi siwak 70 dhi'fa. Imam Ahmad meriwayatkan kalau tadi 2 rakaat dengan siwak, kalau riwayat Ahmad ini salat dengan siwak lebih afdal daripada 70 salat tanpa siwak. Masya Allah, begitu indahnya. Hanya dengan siwak lebih afdal 70 kali lipat salat kita. Naam, afdalnya siwak itu dengan udul arak. Ini kayu arak, kayu yang ditanam di negara Arab, Makkah, Madinah, Hadramut, Yaman. Ini kayunya, kayu arak. Ini afdal kayu arak. Dan alhamdulillah di Kalimantan Selatan, tempatnya di Pelihari, ada teman kita, santri kita namanya Mustaqim. Dia nanam kayu arak dan tumbuh di sana. Mudah-mudahan disebarkan di Indonesia ini sehingga tidak kesulitan enggak kita bersiwak nunggu kiriman orang pulang dari umroh atau haji atau dari Yaman ya. Sehingga dengan mudah dan harganya murah kita bisa menggunakannya. Paham? Kaifiyatu maskihi, bagaimana cara kita bersiwak? Dikatakan dalam kitab Takrirat As-Sadidah Al-Habib Zain dan kitab-kitab yang lain, cara bersiwak an yuj'ala khinsirul yadil yumna tahtahu. Ini khinsir. Ini khinsir ya, kelingking kanan. Tahtahu di bawah siwak. Ini khinsir, di bawahnya siwak. Taib. Wabisriu wal wusta wasababatu fawqahu wal ibham tahtahu inda ra'sihi. Jari telunjuk, jari tengah dan jari ini di atasnya, dan jempol di kepalanya siwak ini.
Ini kepalanya. Jadi gini, cara megangnya itu gini. Nah, jari kelingking di ujung, jari jempol di ujung, di bawah. Dua-duanya, dua jari di bawah siwak. 3 jari di atasnya siwak. Cara penggunaan ini cara megangnya ya. Cara penggunaannya jika di gigi, karena siwak itu di gigi dan di lisan. Jika di gigi, maka fil asnani urdon. Urdon itu gini. Apa namanya ini? Horizontal ya. Ada yang mengatakan seperti huruf 8 tidur. Huruf 8 tapi tidur. Ya. Yang atas kanan atas dulu, kemudian bawah kanan, kemudian pergi ke kiri atas, kemudian bawah kiri. Huruf 8 yang tidur. Ini kalau di gigi. Wabilisani tulan. Kalau di lidah sunnah juga disiwaki. Tulan memanjang. Kalau gigi gini mendatar. Kalau di lisan tulan, bukan gini tapi gini. Nah. Masya Allah. Sunnah siwak itu tidak lebih dari 1 kilan. Apa ini? 1 jengkal. Ini jengkal namanya. Nah, jangan lebih. Ini kan nggak lebih kan? Jangan sampai siwak itu gini, 0,5 meter gitu. Jangan lebih. Dan jangan kurang dari 4 dirak. 4 asobe. 4 asobe. Ini. 4. Ini lebih kan dari 4. Nah, di atas 4 ketika jari-jari ditidurkan itu tingginya di atas 4 dan di bawah 1 kilan, 1 jengkal. Nah, dan ada doa di situ sunnah untuk dibaca ketika bersiwak. Allahumma bayyid bihi asnani wa shudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Insyaallah. Ini doa ketika kita bersiwak. Agak panjang tapi bagus untuk dibaca. Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkan gigiku. Wa shudda bihi lithati, kuatkan gusiku. Wa thabbit bihi lahati. Lahat itu lahmun fi aqsa saqfil hunuk. Atas ini lahat. Kuatkan. Dan wa afsih bihi lisani, jadikan lisanku fasih. Ketika baca Al-Quran makhraj hurufnya benar. Wa barik li fi, berkahi lisanku sehingga tidak keluar dari lisan ini kecuali hal yang baik. Quran, zikrullah, salawat kepada Nabi, nasihat. Wa athibni alai, dan beri aku pahala ya Allah dengan siwak ini. Ya arhamar rahimin. Masya Allah, ini sedikit tentang siwak. Sangat banyak yang berkaitan dengan siwak. Mudah-mudahan di bulan Nabi ini Allah berikan kepada kita taufik untuk menjaga siwak selalu ada di saku kita. Selalu ada di saku kita, melebihi segala-galanya, sehingga Nabi senang dengan kita. Karena Nabi ingin kita bersiwak. Kita dengar sendiri tadi, kalau aku tidak takut memberatkan umatku, aku wajibkan. Kenapa? Manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Nabi ingin kita bersiwak untuk keberuntungan kita. Maka mari jaga siwak. Paling mahal 10.000.
10.000 tidak habis, 1 bulan tidak habis, mungkin 2 bulan. Itu saya sarankan jangan punya siwak 1. Anda minimal punya 3. Sehingga ketika 1 hilang, ada 1-nya lagi gitu. 1 hilang, ada 1-nya lagi. Siapkan 3 siwak setiap saat, harus ada 3. Ketika 1 hilang, cepat beli lagi 1. Supaya tidak syaitan tidak menggagalkan kita ketika sholat dan wudhu untuk bersiwak. Kadang-kadang karena Imam Ghazali mengatakan, ada para salihin yang lain, ada syaitan yang ditugaskan oleh iblis untuk menyembunyikan siwak, melupakan kita dari siwak. Menyembunyikan itu bukan mencuri ya, tapi membuat kita lupa. Kita di sana, kita dilupakan kita ketinggalan di sana, ketinggalan di sana. Nah, itu sering kita lakukan, kita sendiri ya, sering lupa siwak di sana, lupa. Sehingga ada siwak di baju kita, ada siwak di kamar mandi, ada siwak di tempat tidur. Karena itu sunnah-sunnah kita untuk bersiwak. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah mulai saat ini, tidak sholat, tidak wudhu, mau tidur, bangun tidur, baca Quran, kecuali kita bersiwak. Alhamdulillah, masyukurillah. Kalau bisa dapat ijazah dari antum katanya Ustaz untuk siwaknya, dan juga bisa istiqomah doanya katanya Ustaz. Amin. Siwak tidak perlu ijazah karena itu perintah Nabi SAW, seperti perintah-perintah Nabi yang lain. Tapi para salihin kita memberikan ijazah. Setiap amal soleh dan setiap perbuatan yang membuat kita dekat dengan Allah dan Rasul itu diberi ijazah oleh para salihin kita. Sehingga sering kita dapatkan ijazah itu bunyinya wa kullu ma yuqarribuka illallah. Aku beri ijazah di semua amal yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Nah, termasuk siwak ini. Maka insahat ana ijazah. Alhamdulillah banyak ijazah yang kita dapatkan dari guru mulia kami. Di antara yang indah, yang paling mulia bagi kami adalah Sayyidi Habib Umar wa Habib Ali Masyhur, Habib Ghali bin Ahmad, Habib Salim Asyatiri, Habib Hasan Asyatiri, Habib Zain bin Sumid, dan Abu Ya Maliki, ulama awliya yang hidup di zaman kita. Sering kita dapatkan ijazah mereka. Insahat ana ijazah, dan kita boleh memberikan ijazah. Maka ajaznakum, kami beri ijazah semua yang menyaksikan acara ini, semua yang hadir, dan semua yang akan menyaksikan acara ini untuk menggunakan siwak sebagai sunnah Nabi SAW. Qabiltu ijazah. Alhamdulillah wa syukurillah, pemirsa Al-Fatih Darim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa Nabi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Baik, kita angkat